Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Life Tips, channel yang berisikan tentang motivasi hidup sebagai penyemangat hidup kita dalam menghadapi suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari dan juga channel kebanggaan kita semua. Oke, hari ini saya akan mengambil tema yaitu soal mendiamkan seseorang. Siapa yang pernah mendiamkan seseorang? Pernah diam-diaman? Pernah saling membisu dengan seorang kekasih, sahabat, saudara, atau keluarga? Mungkin ada yang seperti itu? Baiklah, temanya cukup menarik ya. Jangan lupa ya dukung dengan cara like, subscribe, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari channel ini di setiap minggunya. Ada video-video terbaru yang lebih menarik lagi nantinya di setiap minggunya. Oke? Baiklah, mari kita langsung saja mulai topik pada hari ini. Mudah-mudahan menghibur kalian semuanya, juga memberi inspirasi, memotivasi kalian semuanya agar kita bisa bersikap lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mendiamkan seseorang, atau yang bisa disebut juga dengan silent treatment ya. Dalam suatu hubungan, pertengkaran dengan pasangan menjadi hal yang umum terjadi. Entah itu karena perbedaan pendapat, cemburu, kurang komunikasi, atau bahkan perselingkuhan yang terjadi. Jangan sampai ya. Nah, sebagian orang pun memilih melakukan silent treatment agar pertengkaran tidak terus berlanjut. Akan tetapi, metode ini juga bisa membuat hubungan menjadi renggang dan berpisah. Silent treatment adalah suatu sikap di mana Anda mendiamkan atau mengabaikan seseorang dengan menolak berbicara. Ini biasanya terjadi ketika Anda merasa marah, frustasi, atau terlalu kewalahan dalam menghadapi suatu masalah. Terkadang, diam menjadi pilihan yang terbaik agar kita tidak mengatakan hal-hal yang akan disesali nantinya. Padahal, salah satu kunci hubungan yang baik adalah keterbukaan, di mana kita bisa saling mengutarakan apa yang dipikirkan atau dirasakan bersama. Perlu diingat ya bahwa silent treatment berbeda dengan menunda pembicaraan. Ketika menunda pembicaraan, kita hanya memerlukan waktu sementara untuk saling menenangkan diri dan akan membahas permasalahan yang ada jika sudah tenang. Sementara silent treatment ini yang kita maksudkan adalah menolak membahas masalah yang ada baik sekarang maupun nanti. Karena tidak ada pembicaraan apapun, maka tidak ada pula peluang bagi kita dan pasangan kita atau seseorang yang kita diamkan ya, untuk saling memahami atau berkompromi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Masalah yang dibiarkan terus berlarut ini dapat menggerogoti hubungan dan lama-kelamaan menyebabkan perpisahan. Jangan sampai ya sahabat. Baiklah, silent treatment juga dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan emosional ya. Sebagian orang menggunakannya sebagai alat untuk mengontrol seseorang atau menciptakan jarak emosional. Hal ini juga digunakan untuk menghindari tanggung jawab atau mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Ingat, lari dari tanggung jawab tidaklah baik ya. Orang yang menggunakan silent treatment sebagai suatu kontrol dalam hubungan akan melakukan hal-hal yang akan saya jelaskan berikut ini ya. Simak baik-baik. Biasanya orang akan bersikap dingin selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Menolak berbicara, melakukan kontak mata, menjawab panggilan, atau membalas pesan dari pasangan atau seseorang. Melakukan silent treatment ketika suatu hal tidak sesuai dengan keinginan Anda. Menghukum pasangan dengan silent treatment ketika ia membuat Anda kesal. Tidak mau menanggapi apa yang dijelaskan oleh pasangan. Menekan pasangan untuk meminta maaf atau menyerah agar kita mau berbicara lagi padanya. Terus mengabaikan pasangan hingga ia merendahkan diri dan memohon pada Anda. Begitu biasanya. Menggunakan kemarahan dan permusuhan untuk membuat pasangan diam. Menjadikan silent treatment ini sebagai cara utama untuk menangani konflik atau sebuah masalah ya. Masalah yang timbul karena suatu hubungan begitu biasanya. Nah, orang yang melakukan silent treatment ini akan merasa kuat dan mempunyai kendali penuh. Sementara orang yang menerimanya merasa bingung dan takut hubungan berakhir. Selanjutnya, komunikasi pun akan terfokus untuk membuat kita kembali biasa saja, bukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika ini terjadi secara berulang kali, maka bisa menciptakan hubungan yang toksik ya, dan abusif tentunya. Beberapa penelitian menunjukkan ya bahwa sering diabaikan dapat membuat pasangan merasa tidak berharga,
tidak dicintai, terluka, terabaikan, bingung, tidak dianggap, tidak penting, dan mengurangi rasa memiliki. Bahkan hal tersebut juga dapat berkontribusi terhadap depresi dan kecemasan. Sementara, penelitian lain menyatakan bahwa pasangan yang terlibat dalam pola ini merasa lebih tidak puas dengan hubungannya, memiliki keintiman yang kurang baik, dan komunikasi yang lebih buruk. Hubungan yang melibatkan pola perilaku ini juga lebih banyak dipenuhi kecemasan dan cenderung menyakiti. Ketika seseorang atau pasangan kita telah lelah menghadapi kita yang kerap melakukan silent treatment, maka ia bisa meninggalkan kita begitu saja. Perpisahan yang menyakitkan pun tak bisa dihindari lagi. Oleh sebab itu, sebelum terlambat, ketahui cara menghentikan kebiasaan silent treatment berikut ini. Yang pertama, meningkatkan komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Ketika berada di dalam waktu yang tepat, kita dan pasangan dapat mendiskusikan cara meningkatkan komunikasi yang baik di antara kalian berdua. Komunikasi menjadi kunci utama sebuah hubungan agar berjalan dengan lancar. Memiliki komunikasi yang baik mencegah kita dan pasangan terjebak dalam silent treatment. Yang berikutnya, saling terbuka ya. Di sini saling terbuka mengenai perasaan. Usahakan untuk saling terbuka mengenai perasaan kita dengan pasangan tentunya. Bicarakan apa yang membuat Anda kesal, marah atau kecewa, namun jangan sampai emosi yang berlebihan mengaruhi kita. Katakan dengan jujur dan jelas agar pasangan kita mengerti, karena ia akan kebingungan jika Anda hanya diam. Kemudian menyelesaikan konflik atau menyelesaikan masalah sesegera mungkin tentunya. Keadaan mendiamkan yang dilakukan secara berulang atau untuk waktu yang lama hanya akan membuat hubungan menjadi kacau. Jadi akan lebih baik jika kita dan pasangan menyelesaikannya dengan obrolan yang jelas, omongan yang jelas, menggunakan kepala dingin pada waktu yang tepat. Mendiamkan adalah cara menghukum yang paling menyakitkan ternyata. Jadi setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan tak jarang kita juga mengulangi kesalahan yang sama sampai berulang-ulang. Iya kan, bener kan? Nah, setiap kesalahan yang kita pernah lakukan itu mempunyai kesan masing-masing bagi korban dan pelaku kesalahan itu sendiri. Kita mungkin selalu punya ruang maaf sampai bosan didengarnya bagi setiap kesalahan yang dilakukan. Tapi setiap dari kita punya cara menghukum kesalahan dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada yang menghakimi kesalahan dengan marah, menanggapi dengan tangis, memaafkan dengan lapang dada, atau bahkan mendiamkan kesalahan tersebut. Kita bebas memilih hukuman apapun untuk memberi jera pelaku kesalahan, dan memungkinkan yang paling menyakitkan adalah mendiamkan. Diam dapat berarti banyak kita tidak pernah tahu apa yang sedang dipikirkan seseorang saat mereka diam atau dalam keadaan mendiamkan. Bisa saja ia sedang memilih untuk tidak memperkeruh permasalahan dengan cara diam. Dengan mendiamkan, ia mengharapkan masalah yang sedang terjadi tidak berlarut-larut. Namun mendiamkan di sini dapat juga berarti sudah tidak peduli. Ini bagian yang paling menakutkan. Ketika seseorang sudah tidak peduli, itu berarti bisa saja pelaku kesalahan dianggap angin lalu, seperti dihapus. Begitu menyakitkan rasanya ketika seseorang sudah memilih diam atas sebuah kesalahan yang terjadi. Ia memilih untuk tidak tahu menau setelah kesalahan dilakukan. Mungkin saja ia mau memaafkan tapi mendiamkan menjadi hukuman yang paling menakutkan bagi setiap pelaku kesalahan. Karena apa? Karena seakan tidak punya ruang lagi untuk menebus kesalahan. Begitu guys, paham kan ya? Mendiamkan dapat menimbulkan suatu masalah lebih susah dimengerti. Dalam kasus percintaan contohnya pertengkaran antara sepasang kekasih yang berakhir dengan saling menyalahkan satu sama lain hanya untuk merasa menang sendiri dan berlomba-lomba untuk merasa tidak tersakiti, tak jarang berakhir dengan mendiamkan satu sama lain. Alih-alih menyelesaikan masalah, mendiamkan dapat menimbulkan suatu masalah lebih susah dimengerti. Tanpa adanya suatu penjelasan, hal itu seperti menanam rasa bersalah kepada pasangan. Tindakan mendiamkan dapat dikatakan kejam karena memiliki potensi menular Secara tidak sadar, mendiamkan dapat mengubah korban menjadi pelaku kesalahan itu sendiri. Perlu diingat, mendiamkan merupakan konsep yang berbeda dengan konsep butuh waktu.
needing time. Seseorang yang sudah diliputi rasa bersalah yang kemudian dihukum dengan cara diam, secara tidak langsung akan berdampak psikis ya, tersakiti sekaligus menyakiti. Hal ini memungkinkan terjadinya gejala depresi, kesepian, bahkan putus asa, patah hati bisa juga. Kesabaran mungkin tidak akan pernah ada ya, tidak ada batasnya maksudnya. Tetapi kesabaran setiap manusia sendiri selalu punya batasnya masing-masing. Diam adalah salah satu bukti kesabaran itu masih ada. Walaupun di sisi lain, mendiamkan merupakan hukuman bagi pelaku kesalahan. Ketika seseorang itu memilih mendiamkan sebuah kesalahan, berarti dia ada emosi yang diledakkan dengan cara yang elegan. Terkesan sarkastik memang ya. Emosi yang seharusnya meluap-luap dialihkan dengan tindakan diam dan tidak peduli. Acuh tak acuh, masa bodo amat saburu teuing. Orang sudah teh bilang kayak gitu. Seperti menyimpan bara di dalam dada, panas dan membakar yang berakhir dengan sikap mengabaikan. Sebagaimana mendiamkan menjadi hukuman yang paling menyakitkan tentunya. Mendiamkan bagi penghukum juga membahas suasana yang sama menyakitkan dengan yang dihukum, karena dibebani dengan rasa egois dan cenderung selalu merasa benar. Disayangkan tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan cara mendiamkan. Begitu sahabat. Jadi tidak bisa semua masalah diselesaikan dengan cara mendiamkan. Ternyata bukan cuma jadi merasa yang paling benar, kadang-kadang mendiamkan dapat menjadi bumerang pada diri sendiri. Contoh lain begini ya, ketika seseorang pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan lebih memilih untuk mendiamkan kesalahan tersebut, ibarat penghukum masa lalu dengan mendiamkan kesalahan akan memberikan penyesalan pada masa kini dan masa yang akan datang tentunya, karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk memilih tidak mendiamkan masalah tersebut. Mendiamkan kesalahan bukan hanya melihat tentang korban dan pelaku mendiamkan, tetapi siapapun dapat menjadi korban sekaligus pelaku yang berakhir dengan penyesalan kepada diri sendiri. Begitu guys. Selain itu, masih banyak yang beranggapan bahwa dengan mendiamkan maka masalah akan selesai. Seringkali menghukum dengan mendiamkan dianggap merupakan langkah yang bijak ya. Disayangkan tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan cara mendiamkan. Hilangnya komunikasi akibat tindakan mendiamkan ini dan menolak adanya kepedulian dapat menyebabkan kurangnya rasa kepercayaan. Menghukum dengan cara mendiamkan boleh saja dilakukan ya untuk mengurangi dan menurunkan tensi ketegangan masalah yang sedang terjadi. Karena bagaimanapun sesuatu yang dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan dampak yang tidak baik tentunya. Oleh sebab itu, letakkanlah semua hal sesuai dengan porsinya, termasuk dalam hal mendiamkan suatu masalah dan kesalahan. Kita juga patut bersyukur jika masih ada di antara kita yang masih ingin memarahi, menegur, menyindir, dan mengingatkan atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebagai manusia mungkin tidak bisa menghindari untuk tidak melakukan kesalahan ya, karena dengan kesalahan itulah kita dapat belajar memahami bahwa hidup cuma tentang berbuat salah dan belajar dari kesalahan itu sendiri. Setiap kesalahan pasti akan selalu mendapatkan tempat untuk meminta maaf, sekalipun meninggalkan bekas luka yang mungkin tidak akan pernah hilang. Begitu guys. Terima kasih untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semuanya, bisa menyadarkan hati kita sepenuhnya, sedikit-sedikit kita bisa memaafkan kesalahan seseorang. Jangan diambil hati terus-menerus, jangan didiamkan dalam hati terus-menerus, jangan ditahan-tahan, karena akan menyebabkan bisul saja di pipi kita. Oke, intinya membiarkan masalah yang terjadi berlarut-larut dalam kehidupan ini akan merepotkan diri kita sendiri, membuat kejanggalan hati, tidak menenteramkan hati, tidak mengenakan hati, membuat kita jadi merasa terbebani, terhantui akan masalah yang ada, dan tentunya akan merugikan diri kita maupun orang lain. Jadi, stay calm down, tetap positive thinking, tetap mau memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita, mungkin telah berbuat salah kepada kita, dan mencoba pikirkan hal yang lebih baik daripada kita mendiamkan seseorang. Ya sudah, kita saling berbaik hati, saling membuka diri. Keterbukaan adalah solusi untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau sesuatu yang tidak menyenangkan hati, kita harus coba mengikhlaskan ya, mengikhlaskan, memaafkan. Oke?
Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di video pembahasannya lebih menarik lagi tentang tips seputar kehidupan, tips seputar mental health, juga tips seputar motivasi hidup yang tentunya akan menambah wawasan kita, menyemangati diri kita, menyadarkan diri kita agar bisa lebih bijak dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.